Halo Sobat Adventure, balik lagi bersama gue Panji Buana di channel pendakian paling gokil yang mengupas lengkap review jalur pendakian, total biaya, dan estimasi waktu. Tapi sebelum mulai videonya, bantu gue membangun channel ini agar bisa jadi acuan dan referensi ketika kalian ingin mendaki. Kalau sudah, kita mulai videonya. Halo, apa kabarnya mamen-mamen hiker? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Di petualangan kali ini gue berencana main ke Pulau Sumatera dan berencana menggapai atap Sumatera yaitu Gunung Kerinci 3805 mdpl via Gresik Tuo. Tetapi karena ada suatu tragedi yang mana ada pendaki yang tersesat dan membuat jalur pendakian ditutup sementara, jadinya gue pun beralih berpetualang dulu nih ke Danau Gunung 7. Yang emang wajib juga sih kalau kalian ke Kerinci untuk datang ke sini. Perjalanan gue mulai ketika gue nyamper ke tempat kerja Dimas yang kemarin ke Rinjani bareng, dan setelah bertemu kita pun langsung melaju ke Bandara Soekarno-Hatta untuk naik pesawat ke Bandara Minangkabau di Sumatera Barat. Pesawat sempat delay nih 1 jam, dan sampai akhirnya ada panggilan masuk untuk masuk ke pesawat. Kita menuju ke Minangkabau. Dan akhirnya kita pun terbang menuju tanah Sumatera nih. Di perjalanan walau udah 2 kali naik pesawat, gue masih ada perasaan deg-degan men. Lautan awan pun dengan megahnya nih menghiasi pemandangan di jendela pesawat, membuat gue bersyukur bisa melihat keindahan Sang Pencipta. Tanpa terasa kita pun sampai dan alhamdulillah bisa menginjakan kaki di tanah Sumatera, tepatnya di Bandara Minangkabau, Sumatera Barat. Gue dan Dimas pun langsung keluar bandara dan gak menunggu bagasi nih, dikarenakan kita cuma bawa tas yang ukurannya sedang. Dimas pun kemudian mengontak mobil yang akan membawa kita ke basecamp Kerinci. For your info nih, untuk sampai ke basecamp Kerinci kita mesti menempuh perjalanan darat sekitar kurang lebih 7 jam. Dikarenakan dari bandara ke basecamp Kerinci jaraknya masih sangat jauh men. Sempat beberapa kali berhenti untuk isi perut dan ngopi. Dan di tengah perjalanan, kita pun disambut danau yang luas dan indah banget men. Dengan sekeliling danaunya itu pegunungan. Takjub gue ngeliat view kayak gini. Dan setelah melibas liak-liuk jalannya Sumatera, akhirnya kita sampai nih di basecamp Patumen ketika hari sudah gelap. Dan alangkah terkejutnya kita dapat kabar Gunung Kerinci ditutup dikarenakan ada pendaki yang tersesat dan belum ketemu. Gue pun karena lelah melanjutkan hari dengan tidur dan berharap besok pendaki yang tersesat sudah ketemu nih dan kita bisa tetap mendaki ke Gunung Kerinci. Keesokan paginya kita pun langsung sarapan dan ternyata tanpa rencana ada Bang Adit juga nih yang mau ngajak ke Kerinci juga. Padahal dari Jakarta kita nggak janjian. Bang Adit ini yang dulu gue kenal dari YouTube yang sebelumnya pernah ngajak bareng di beberapa gunung. Setelah kelar sarapan kita pun prepare dan ada juga Mas Awan dari Lombok yang sempat satu mobil pas berangkat. Bang Awan masuk YouTube nih. Bang Panji. Dari mana Bang? Jangan lupa subscribe dari Lombok. Dari Lombok, mantap. Bang Panji nih. Jangan lupa subscribe channelnya Bang Panji Buana. Ayo Bang Batur. Ayo bandul. Cenera ya. Setelah semua ready, kita pun melaju ke Danau Gunung 7. Dikarenakan sampai saat ini pendaki yang tersesat belum ketemu, jadinya jalur pendakian Kerinci masih ditutup. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam kurang, dan sampai akhirnya kita sampai di resort Danau Gunung 7. Gue dan Dimas pun daftar simaksi, yang mana kali itu Dimas menyewa porter yaitu Bang Reki, yang akan menemani kita nanjak ke Danau Gunung 7 dan ke Kerinci nanti. Pemanasan yuk, warming up. Gokil. Runner kita nih. Cosplay. Setelahnya kita lanjut menaiki mobil sampai batas jalan yang sekiranya masih bisa dilalui mobil. Setelah jalur mobil sudah tidak bisa dilalui, kita pun turun dan berjalan menuju pintu hutan Danau Gunung 7, yang juga termasuk kawasan Taman Nasional Gunung Kerinci. Jadi untuk trek pertama ini kita menyusuri setelah turun losbak tadi, menyusuri trek yang nggak terlalu miring, masih tanah berkerikil gitu, karena belum masuk full hutan, jadi masih belum ada akar-akar. Gua kesini juga sama Dimas karena Kerincinya masih tutup dikarenakan ada insiden pendaki hilang, tapi alhamdulillah katanya sudah ditemukan. Ya semoga aja besok bisa mulai mendaki. Untuk yang kesini
kita bareng sama Bang Adit juga. Sesuatu yang nggak direncanakan tapi gue bisa ketemu si Bang Adit yang kemarin ikut di Puntang sama ke Tok Pangrango. Jadi itu dia, pas lagi mau ke bandara gue DM, Bang mau kemana? Gue tebaknya langsung mau ke Kerinci ya. Bener ke Kerinci katanya. Ya udah, kita ketemu di base camp tanpa direncanakan, dan Bang Dit itu ikut open trip dari shelter Garut. Tapi gue sama Dimas, dia secara mandiri aja sih, nyewa porter. Bang, condet di mana, Bang? Condet masih agak lurus, Bang. Lurus lagi. Dikit aja. Belah mana Jagakarsa ya? Timur Tenggaranya Jagakarsa ini. Nggak jauh kok. Warung Pitu Rimba. Jadi kalau kalian kesini nggak usah bawa makanan dan minuman berlebihan, karena ada warung Pintu Rimba. Sampai di Pintu Rimba. Setelah melewati Gapura Pintu Rimba, kita akan menjumpai trek cor atau semen dengan kanan kiri pagar besi, seperti jalur wisata. Untuk kemiringan trek masih belum terlalu miring dengan vegetasi masih terbuka, dan gak lama setelahnya kita menjumpai trek tangga yang lumayan buat pemanasan, dan vegetasi yang mulai masuk hutan. Jadinya pepohonannya mulai tinggi. Trek setelah melewati trek tangga tadi berubah menjadi tanah berakar, kayak mirip-mirip Jawa Barat gitu. Tapi kemiringannya lumayan. Jalur pendakian menuju Danau Gunung Tujuh ini kita akan melewati 3 pos, dan setelah pos 3 jalurnya akan menurun sampai bertemu Danau Gunung Tujuh, yang kalau kata Bang Reki indah banget dah danaunya, airnya juga jernih. Jadi makin terpacu nih. Danau Gunung Tujuh ini juga bakal kelihatan nih jika kalian nanti mendaki Gunung Kerinci. Pasti bagus banget nih bisa ngeliat Danau Gunung Tujuh dari Kerinci. Semoga aja nih besok bisa terrealisasi. Pemandangan di sela-sela trek menuju pos 1. Pos 1. Sampai di pos 1 ada semacam shelter, satu shelter tapi nggak ada tempat duduk, jadi duduk di batang-batang kayu kayak Mbak dan Masnya itu. Danau Gunung Tujuh ini terletak di Desa Plompek, Kabupaten Kerinci, Jambi. Jadi trek menuju pos 2 itu masih tanah berakar juga, cuma kemiringannya nggak semiring ke arah pos 1 tadi. Tapi tetap bikin ngap-ngapan. Treknya masih tanah berakar gitu, dengan vegetasinya masih hutannya Gunung Kerinci. Mantap. Sampai di pos 2, mantap. Di pos 2 ada pelang harimau Sumatera dan juga shelter yang gak ada bangkutnya. Bakunya kemana? Hah? Bakunya kemana? Ada yang nyuri. Tadi berapa pos, Bang? 3 pos ke atas. Di puncak. Pos 3 di puncak. Pos 3 baru danau ya, Bang? Mantap. Jadi, Bang, kalau mau ke Kerinci pakai jasa Bang gimana caranya, Bang? Kontak WA-nya ya. WA. Untuk Instagram. Atau juga Facebook atau media lainnya lah. Siap. Instagramnya apa, Bang? Reki Andrea. Siap. Ada porter dan Gede Kerinci. Siap. Nanti ada linknya di bawah. Dan kenapa namanya Danau Gunung Tujuh? Karena danau ini dikelilingi 7 puncak gunung, yaitu Gunung Hulu Tebo, Gunung Hulu Sangir, Gunung Madura Besi, Gunung Lumut, Gunung Selasih, Gunung Jarpanggang, dan Gunung Tujuh itu sendiri. Sedangkan Danau Gunung Tujuh itu sendiri berada sekitar di ketinggian 1950-an mdpl. Trek menuju pos 3 masih begini aja nih. Tanah berakar dengan pijakan yang tinggi-tinggi. Lumayan bikin ngap. Tapi karena tektok dan bawaan gak banyak, ya diusahakan. Nanti ketinggiannya tuh katanya puncaknya 2200 dan ketinggian danaunya 1900.
Mantap bang. Kenapa dinamakan Danau Gunung Tujuh itu? Apa tuh bang? Dikelilingi oleh 7 gunung. Oh, Nama-namanya itu. Kita review jalur dari base camp ke sini nih, ke puncak Gunung 7. Diri ada 3 pos atau shelter yang bentuknya kayak gini, dan untuk jalurnya kurang lebih sama, tanah berakar yang kemiringannya lumayan miring, yang membuat kaki mengangkat lebih tinggi. Tapi untuk betternya sih kalau mau ke sini mending tektok ya. Kalau mau ngecamp bisa, cuma bawa carrier ke atasnya dengan trek begitu kalau menurut gue sih PR banget. Jadi kalau untuk sekedar buat pelengkap ke Kerinci mending enak tektok sih. Kalaupun mau ngecamp nanti ngecampnya di danau. Gimana bang? Mantap. Mantap jiwa ya. Beli Purlara. Kayak jalur Putri sama Salak Satu. Dengkul lumayan lah. Kalau di Jawa Barat gitu ya. derajat. Mantap mantap. Mantap. 2 jam. Jadi kenapa dinamakan Danau Gunung 7? Karena dikelilingi 7 gunung. Baca sendiri aja ya. Dengan ketinggiannya. Tapi kurang asik. Lanjut ke bawah. Nomor 2 Guguk. Halo Guk. Sehat Guk? Kayak disalak ya si Molly. Udah mulai kelihatan guys. Mantap, sampai danau Gunung 7. Indah banget men, gokil. Sesampainya di danau, sumpah gue takjub banget sama view-nya. Hamparan danau yang luas dan sekitaran danau dikelilingi gunung dan juga airnya jernih banget men. Jadi tuh aliran danau Gunung 7 akan selalu bersih sih kalau menurut gue ya. Karena dia airnya mengalir ke arah air terjun. Dan emang kelihatan bening banget, serius dah bening banget nih. Kayak air terjun di Curug Bogor gitu. Kemarin kayak di Lembah Tepus gitu. Pemandangan pesisirnya juga bagus banget. Gokil. Indahnya. Kita pun sempetin makan siang di sini sembari menikmati view. Setelah pos menikmati Danau Gunung 7, kita pun naik kembali menuju pos 3. Sampai lagi di pos 3, kita pun lanjut menuju ke pos 2. Sampai lagi di pos 2, kita lanjut lagi menuju pos 1. Sampainya di pos 1, kita pun langsung menuju ke pintu gapura gunung atau pintu hutannya. Sampainya di pintu hutan, kita pun istirahat sebentar sambil menunggu rombongan yang lain. Kita pun berjalan kaki menuju resort, dan sesampainya di resort kita pun istirahat. Tetapi karena mobil tidak kunjung datang, akhirnya kita mencoba jalan kaki sebentar, dan setelahnya kita bertemu dengan mobil dan kembali lagi ke base camp Patumen. Sesampainya base camp Patumen, kita pun istirahat dan doa semoga besok bisa menaiki Kerinci dan jalur pendakiannya kembali dibuka.